siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Dan hari yang indah karena tepat hari ini. Tanggalnya juga luar biasa. 23/09/2023. Jadi 23/09/23. Luar biasa ya. Dan kita boleh melanjutkan hanya karena anugerah Tuhan. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa biarlah pengurapan Tuhan turun dan kita boleh mengerti apa yang kita baca hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat luar biasa. Kalau sampai hari ini kami ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala perkara yang Tuhan beri untuk kami mengerti rancangan-Mu. Hari ini kami mau membaca firman Tuhan, pengurapan-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca. Dan itu menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, hari ini kita baca, lanjutkan. Ada hal lain lagi yang bagus. Kita baca dari 2 Samuel 23, mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat yang terakhir, ya, ayat yang ke-39. Kembali 23, angka 23. Luar biasa, sungguh-sungguh diberkati. Oke, kita akan lanjut. 2 Samuel 23, mulai dari ayatnya yang ke-20. Ya, di situ dikatakan, selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Sama orang Harod. Elika orang Harod. Heles orang Palti. Ira anak Ikes orang Tekoa. Abieser orang Anatot. Abunai orang Husa. Salmon orang Ahohi. Maharai orang Netofa. Heleb anak Baana orang Netofa. Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin. Benaya orang Piraton. Hidai dari lembah-lembah Gaas. Abialbon orang Bet Araba. Asmawet orang Behurim. Eliahba orang Saalbon. Yashen orang Guni. Jonathan anak Sama
orang Harari. Ahiam bin Sarar, orang Harari. Alifet, anak Ahasbai, orang Maaka. Eliam, anak Ahitofel, orang Gilo. Hesrai, orang Karmel. Pairai, orang Arbi. Yigal bin Natan dari Zoba. Bani, orang Gad. Zelek, orang Amon. Naharai, orang Beerot. Pembawa senjata Yoab, anak Zeruya. Ira, orang Yetri. Gareb, orang Yetri. Uria, orang Het. Semuanya 37 orang. Wow. Kalau kita baca ayat-ayat ini adalah pahlawan-pahlawan yang mendampingi Daud selama Daud berperang, selama Daud berjuang atau melarikan diri karena dikejar oleh Saul. Tapi dia punya orang-orang kepercayaan. Dia punya orang-orang yang punya keahlian. Ada 3 orang yang disebutkan punya kelebihan khusus. Jadi dalam mengikut Tuhan ada juga orang-orang punya tahapan-tahapan. Ada yang biasa-biasa saja. Tapi ada juga pemimpin-pemimpin, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang diberikan seperti talenta, karunia, sesuatu yang luar biasa. Dan itu diakui. Dan keberadaan mereka sangat membantu saat Daud berperang. Jadi Tuhan menempatkan orang-orang yang tepat di sekeliling kita. Siapa orang-orang yang tepat itu adalah pilihan. Dan pilihan yang tepat itu dikatakan mereka menduduki posisi-posisi yang tepat pula. Jadi tidak heran kalau seandainya karena kemampuan, karena kelebihan, kita punya posisi yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Dan orang lain pun tidak bisa menyamakan diri kita dengan diri mereka. Tiap orang itu unik di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya di dalam ayat ini, orang-orang yang gagah perkasa, 3 orang yang terpilih. Seperti murid Yesus, dari 12 murid, disaring lagi, ada 3 yang terdekat, yang terbaik. Begitulah cara Tuhan, bahwa Tuhan tahu, dari semua yang dipilih pasti ada yang terbaik. Siapakah kita? Apakah kita harus menuntut, saya harus yang terbaik? Kalau Tuhan sendiri yang menentukan, Tuhan sendiri yang menetapkan, pasti kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Dan saat kita diberikan kekuatan, kemampuan, biarlah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kita tidak perlu untuk mencari nama. Kita tidak perlu untuk berusaha orang menyukai kita. Tapi biarlah keberadaan kita, kehadiran kita itu boleh menjadi berkat. Biarlah manis kau dengar. Itu sebuah pujian. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah pujian itu merupakan sesuatu yang harum, manis didengar Tuhan. Dan itu kita mempermuliakan Tuhan. Hidup kita pun demikian. Kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi harum karena Tuhan. Bukan karena diri kita, bukan karena kehebatan kita. Kita nggak punya apa-apa. Tapi kita bersyukur kalau kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Menjadi pahlawan-pahlawan iman. Orang yang berjuang. Orang yang mau memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Luar biasa. Mari kita berdoa dan biar ayat ini menjadi satu pedoman bagi kita. Tuhan, jadikan saya pahlawan-pahlawan iman. Mungkin perkataan kita bisa selalu rubah. Kita bisa boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa bersama, ya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat, renungan singkat hari ini. Kami boleh belajar dari orang-orang dekatnya Daud,
orang-orang yang berada di belakang Daud, yang berjuang sebagai pahlawan-pahlawan, yang Tuhan tempatkan di sekeliling orang-orang yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur mungkin di antara kami ada orang-orang tepat yang Tuhan sediakan, yang membantu kami, mendukung kami, dan kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Apapun keberadaan mereka, kondisi mereka, kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Karena melalui mereka, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah firman ini mengajar kami untuk menghargai orang lain. Terima kasih Bapa. Hanya demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai pada pembacaan berikut. Shalom. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi